Sudah seimbangkah penanganan dari laju penularan pandemi COVID-19 dengan penanganan dari para pasien yang terinfeksi? Saya masih bersama dengan Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Bu Lina, kita lanjutkan. Masih terkait dengan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Ini hanya diterapkan di Jawa dan Bali, sementara tadi Ibu jelaskan di luar Jawa dan Bali pun sudah mulai masuk kategori mengkhawatirkan. Nah, inikah Ibu yang melihat ada ketimpangan dari kebijakan kenapa darurat itu hanya dilakukan di Jawa dan Bali? Ya, untuk prioritas pertama memang Jawa Bali karena 55% dari kasus yang ada saat ini adanya di Jawa Bali. Maka pertimbangan pemerintah adalah kalau kita bisa menyelesaikan Jawa Bali, itu bisa menyelesaikan kedaruratan ini. Tetapi kita abai terhadap luar Jawa Bali yang kasusnya juga meningkat cukup tajam dalam 2 minggu terakhir. Nah, jadi ke depan maka kerja pemerintah tentu menjadi lebih berat. Di samping Jawa Bali belum selesai, luar Jawa Bali sudah muncul masalah baru. Karena itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya. Dia harus melibatkan banyak sektor. Selama ini kalau kita lihat karena pemerintah presiden dalam hal ini memberikan perintah kepada Menko Marinvest, sehingga sepertinya kementerian lain semua standby begitu ya. Bagaimana Menko Marinvest mengkoordinir ini, hanya melakukan tindakan jika diminta. Kalau tidak diminta ya standby, karena takutnya nanti merusak konsep beliau ya tentang pengendalian. Nah, jadi ke depan tentu berbagai kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah harus berperan lebih banyak terhadap proses pengendalian ini. Tapi kembali lagi saya katakan, kembali kepada basic control. Basic control itu 3M dan 3T. Masyarakat diminta 3M dan berhentilah untuk terus menyalahkan masyarakat tentang penurunan perilaku. Karena itu tidak ada dalam indikator pengendalian. Masyarakat itu kalau dia melanggar protokol, saya nggak pakai masker, solusinya dikasih masker. Bukan kemudian dipoto, dikirim ke pusat, hanya untuk menyatakan bahwa, oh terjadi penurunan perilaku. Nggak begitu konsep pengendalian. Kalau masyarakat nggak mau cuci tangan, bikin mana cuci tangan, fasilitas cuci tangannya. Jangan hanya menuntut masyarakat untuk melakukan sesuatu yang kemudian masyarakat sendiri juga nggak tahu kalau itu merupakan pelanggaran perilaku bagi dia. Jadi meningkatkan perilaku masyarakat itu bukan hanya dengan terus menilai apakah terjadi penurunan atau tidak, tetapi bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pertanyaannya adalah apa gunanya kita terus mengukur perilaku, dan perilaku itu sendiri di dalam indikator pengendalian nggak ada sebenarnya. Itu bagian dari public health measures yang untuk penyakit apapun, bukan hanya untuk COVID, itu memang dilakukan. Terutama penyakit infeksi. TB juga membutuhkan 3M sebenarnya. Nah, tapi yang utama bagi masyarakat adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Itu jauh lebih penting sebenarnya. Oke. Ibu, ini kan jika kita berkaca ke daerah-daerah, apakah Ibu masih melihat dan menemukan ada kepala daerah yang misalnya tidak sepenuh hati mengerjakan 3T di wilayahnya sehingga bermunculan kasus-kasus baru? Banyak, ya banyak. Ini pandemi ini udah berjalan lama, 16 bulan. Kita sebenarnya kehilangan momentum. Kehilangan momentum itu dalam arti orang sudah capek dan bosan ya. Terus saja ketat, turun, ketat gitu ya. Tanpa kemudian perintahnya itu menjadi jelas. Jadi sebenarnya kalau ada varian baru, maka perintahnya jelas, diam di rumah. Tapi pengendalian itu terus harus dilakukan, standar, 3M-nya dilakukan, 3T-nya dilakukan gitu. Jadi hanya itu sih sebenarnya, nggak ada hal-hal yang sangat bombastis yang bisa mengendalikan pandemi ini dalam waktu cepat gitu. Karena pimpinan kita kan biasanya maunya instan. Pokoknya hari ini diperintahkan, besok turun gitu. Ya nggak bisa gitu. Ada masa inkubasi yang namanya 14 hari. Hari ini Anda perintahkan belum tentu 14 hari kemudian ini angka turun. Nggak begitu ininya. Jadi memang harus diikuti semua dan harus tekun ya. Jadi tidak ada glorifikasi, tiba-tiba ada 1-2 jadi pahlawan gitu. Enggak. Ikuti saja pola pengendalian yang tepat dengan ukuran yang jelas gitu.
Jadi bukan cuma terampil membuat grafik-grafik saja, tapi bagaimana caranya grafik-grafik tersebut bisa menghasilkan indikator yang baik. Oke, Bu, sekarang kita beralih ke persoalan oksigen dan juga obat-obatan yang sangat sulit sekali didapatkan oleh masyarakat. Ibu melihat apa yang terjadi, apakah tidak siap dari pemerintah menyiapkan oksigen, kemudian obat-obat di pasaran untuk diakses oleh masyarakat? Iya, jadi kalau saya lihat sebenarnya kan sudah diingatkan dari awal bahwa ini mau ada surge capacity nih. Jadi tolong dinaikkan semua kapasitas. Tapi yang terjadi itu kan denial gitu ya. Enggak ada itu kolaps. Enggak ada, hanya over capacity. Oke, nggak apa-apa lah, over capacity pun oke ya. Tapi kalau Anda sebut over capacity, maka mestinya kecil dong ya. Kecil aja kan, over tuh kecil. Kecuali surge, kapasitas lonjakan, baru besar. Kalau over capacity aja kita tidak bisa tanggulangi, jadi ngapain kita nyatakan itu sebagai over capacity? Jadi indikatornya sangat jelas sebenarnya over capacity. Surge capacity juga sangat jelas. Bila lebih dari 80% bor di rumah sakit, itu ada di WHO juga ada itu. Maka itu sudah terjadi kapasitas lonjakan. Kalau kita lihat sekarang beberapa daerah, Yogyakarta, DKI, itu bornya terutama ICU udah di atas 92%. Itu bukan lagi over capacity sebenarnya. Udah ke arah surge capacity. Jadi kalau menurut saya ini manajemen kita ya. Ada sih, kalau saya lihat di pusat krisis itu ada yang namanya contingency plan. Tapi saya nggak tahu kenapa dalam kondisi darurat dia nggak jalan gitu. Itu yang harus dipertanyakan. Pusat krisis kesehatan di Kementerian Kesehatan itu dokumen dari contingency plan-nya mana gitu. Kok nggak jalan? Artinya itu hanya sebatas dokumen saja. Negara ini butuh aksi, bukan butuh dokumentasi. Oke, Bu, kita beralih ke persoalan ini udah mulai muncul rencana dari Kementerian Kesehatan untuk menyuntikkan dosis ketiga. Ibu melihat ini pentingkah dilakukan untuk para nakes kita sebagai booster? WHO sendiri sebenarnya belum membuat regulasi tentang booster ketiga, dan itu pada beberapa ahli masih menjadi kontroversi. Tetapi kalau memang sudah diputuskan berdasarkan panel ahli bahwa Indonesia memang membutuhkan booster ketiga, ya kita ikuti saja, tetapi harus hati-hati juga. Baik, Bu Lina, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Juli, sehat-sehat ya. Sama-sama Bu, sehat-sehat juga. Dan seperti tadi yang Ibu Lina sampaikan bahwa kunci dari penanganan pandemi adalah 3T dan masyarakat mari bantu pemerintah dengan taat protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.